wabarakatuh. Hello everyone, saya di sini ingin membacakan tugas KTI saya yang berjudul apapun partainya korupsi hobinya. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu karena dari dulu sampai sekarang ada satu masalah yang belum diselesaikan, apalagi di negara kita ini. Masalahnya yaitu cuma satu, yaitu masalah korupsi. Korupsi, siapa sih yang nggak tahu kalau di Indonesia itu banyak sekali agen-agen yang korupsi? Pasti kalian semua tahu kan? Sebenarnya bukan masalahnya yang bikin tidak bisa diselesaikan, akan tetapi kesadaran diri yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Terkadang para pejabat tidak pernah berpikir tentang kami rakyat bawah yang hanya mendapatkan imbasnya dari perilaku korupsinya. Kami rakyat bawah hanya bisa menelan ludah dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan yang membuat kita sengsara karena tindakan korupsinya, dia hanya duduk di atas kursi kekuasaannya. Tujuan penelitian saya yaitu saya berharap kepada para koruptor, semoga mereka semua sadar akan perbuatannya, bahwa perbuatannya itu banyak sekali imbasnya terhadap rakyat bawah. Pertama yaitu soal ideologi nomor sekian yang penting uang. Naluri manusia yang tidak pernah padam adalah kehendaknya untuk berkuasa. Demikian filsuf Nietzsche pernah berkhotbah. Adapun kekuasaan, kata Lord Acton dalam salah satu suratnya kepada Uskup Mandel pada April 1887 cenderung membuat seseorang berbuat korup atau power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bung Karno pernah mengatakan bahwa cara melawan kekuatan atau kekuatan uang atau logistik adalah kekuatan ideologi. Betapapun menggodanya uang, itu tidak akan pernah mampu menjebol dinding-dinding ideologi yang terbangun kuat. Artinya, setiap orang atau setiap politikus yang berpegang teguh pada ideologi masing-masing pastilah tidak akan terjebak ke dalam perangkat korupsi. Setiap partai setiap partai politik tentu memiliki ideologi sendiri-sendiri sebagai dasar perjuangannya. Ideologi Partai Demokrat tentu saja tidak bisa disamakan dengan PKS atau PPP. Demikian juga dengan partai-partai lainnya yang memiliki ideologi serta visi perjuangan yang berbeda-beda. Hanya saja, meskipun berbeda-beda, tak ada satupun parpol yang menjadikan keadilan atau kesejahteraan sosial sebagai tujuannya. Intinya, parpol-parpol dengan ideologinya yang berbeda-beda itu tetap tidak pernah memperjuangkan apa yang dicita-citakan oleh rakyat. Sehingga dalam konteks ini, ideologi mereka jebol oleh kekuatan logistik. Ketika uang menjadi orientasi politik, maka jangan heran jika fenomena korupsi tumbuh subur, dibunuh satu, tumbuh 1000. Parpol-parpol terjebak dengan idealismenya dengan ideologi yang menjadikan landasan perjuangannya di negara ini. Berbicara tentang ideologi partai sudah bukan zamannya pada saat ini. Karena setiap partai akan dicap ketinggalan zaman jika di antara kader-kadernya tidak terlibat kasus korupsi. Partai Islam, partai yang tidak amanah. Namanya juga partai-partai politik, apapun asasnya tetap saja tidak akan pernah amanah. Demikian kira-kira ekspresi masyarakat kita ketika merespon partai-partai politik yang menjadikan agama sebagai tunggangan politik. Namun persoalannya tidak hanya selesai di situ saja. Pemakluman kita bukan pada simbol-simbol agama yang kuat, tetapi bagaimana mereka memaknai simbol agama sebagai instrumen dalam memunculkan giroh perjuangan yang benar-benar menebarkan rahmat bagi bangsa dan negara. Disinilah persoalannya, karena itu satu hal yang perlu kita pertanyakan pada politikus-politikus partai Islam ialah bagaimana mereka memaknai konsep amanah. Dan kesimpulannya yaitu korupsi memang tidak bisa diberantas secara langsung. Karena apabila diberantas secara langsung, maka akan tumbuhnya itu lebih banyak dan para koruptor akan semakin menjadi-jadi. Dan obat yang harus kita andalkan itu hanyalah satu, yaitu kesadaran diri. Cukup sekian, semoga KTI saya bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.